Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini balik lagi di channel kita dan hari ini di hari libur tanggal merah ini kita baru aja nonton film berjudul Flora and Sun. Flora and Sun, ya betul. Dari rangkaian menumpuknya film di minggu ini ya. Iya, menumpuk. Di minggu lalu kita agak sibuk jadi ya. kita agak keteteran di minggu ini. Ternyata pas kemarin sibuk, di minggu ini malah keluar banyak film. Banyak film, ya. Dan bisa dibilang hampir setiap hari adalah. ada ya? Udah. Dan sebelumnya kita nonton The Creator, di video sebelumnya nanti kita tayang. Lanjut ke Flora and Sun. Flora and Sun. Dan pada saat mau menonton pun kemarin pilihannya di antara dua film ini sebelum ke film anak-anak kita Petualangan Sherina. Ya. Nanti lah itu. Nanti. Nah, ini gue mau sedikit sharing bahwa pada saat proses memilih film yang kita mau tonton kan Gigi biasalah kalau Gigi tuh paling rajin ngirim-ngirim share-share ini film lagi hot nih. Kalau gue kan agak-agak kurang update yang kayak gitu-gitu. Nah, Gigi mengeluarkan sempet ngomongin soal kreator dan soal Flora and Sun ini. Cuman lucunya adalah waktu kemarin gue ekspektasi lebih tinggi ke si kreator. Jadi gue tuh kayak Flora and Sun gitu, nanti dulu lah gitu. Nanti lah, akhirnya kita nonton itu duluan dan ends up si kreator ternyata di bawah ekspektasi gue. Dan ini yang tanpa ekspektasi malah justru melebihi. Nah, itu mungkin ya itulah mungkin hidup ya, kadang-kadang jangan terlalu berekspektasi tinggi. Iya. Nah, kita langsung ke filmnya deh. Secara umum film ini knowledge-nya seperti biasa dibuka dengan Gigi. Ya sebenarnya ini kalau teman-teman udah sering ngikutin film ini sebenarnya musikal ya sebutannya. Ini tuh karya saudara Irlandia namanya John Carney. Kalau teman-teman udah pernah nonton karya-karya beliau sebelum ini tuh Sing Street, terus Begin Again, sama yang sebelumnya banget tuh Once. Ya, tahun 2007. Itu tuh breakthrough-nya dia tuh masuk ke skena film musikalnya tuh di situ. Gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, memang pada saat Gigi approach film ini, apa nih Flora and Sun kan? Terus awalnya nggak gue lihat tuh si infonya. Pas gue pelajarin, wah Begin Again nih. Which is Begin Again salah satu film favorit gue pada masanya ya. Dan wah ini bakalan menarik gue rasa gitu. Nah, inilah maksudnya mulai semangat lah nontonnya. Dan akhirnya pada saat melihat filmnya memang tidak kecewa dengan vibes tetap kerasa si vibes Begin Again-nya gitu ya. Sebenarnya kalau dia bilang Begin Again itu udah 10 tahun yang lalu ya. Iya, anjing. Jadi ini bisa dibilang setelah 10 tahun dari Begin Again akhirnya keluar gitu film lagi musikal dari John Carney, yaitu si Flora and Sun ini. Cuman di sini tuh bedanya pendekatannya Flora and Sun itu lebih Irish banget gitu. Nah itu jadi kamu aja kaget tapi jadi unik gitu kan. Nah sebelum kita ke sana, tadi berarti kan John Carney dan memang ciri khasnya dia adalah menampilkan musik dalam filmnya. Lebih detailnya adalah original soundtrack. Dan itu yang jadi menarik. Bahkan di Begin Again kita udah bahas tadi, soundtracknya tuh bisa dibilang bagus semua. Itu bisa gue bilang satu kayak bikin album. Sih. Bahkan CD-nya tuh laku waktu itu pas film itu keluar. Jadi kayak khususnya karena lagunya Lost Stars itu yang dinyanyikan sama Adam Levine itu. Ya, itu kan vokalis Maroon 5. Jadi kayak ke leverage gara-gara ada aktor atau penyanyi kelas Amerika di situ kan. Nah, bedanya di sini mungkin agak di tahun dan dikit. Dia ngambil kultur lingkungan gua nih kan, dia karena dia orang Irlandia, dia mau nampilin kisah-kisah mungkin bisa dibilang keseharian di Dublin, di kota Dublin Irlandia itu kan. Jadi kayak karena apa ya, kalau tadi dia sering komentar, ini mah kayak kompleksnya si Eksi gitu kan. Mengingatkan gue akan kompleksnya Eksi di film Kingsman gitu. Jadi kayak gang-gangnya di Inggris sana gitu, dia Britania Raya sana gitu. Lo kelasnya orang sana gitu. Walaupun tetap keren gitu kan. Cabe-cabeannya tetap cakep anjing. Jadi cabe-cabean lah dengan masalah broken home-nya, masalah kayak gitu, kayak kesejahteraan sosial yang di bawah rata-rata maksudnya. Tapi di situ tuh mereka bisa dibilang khususnya Flora, tokoh utama kita ini diperankan dengan baik oleh, ini mah fun fact aja, namanya Eva Hewson. Itu tuh anaknya Bono, U2 aja. Oh, nice information. Jadi dia tuh aktris, anaknya penyanyi legendaris, band legendaris. Jadi itu tadi dia tuh nyanyi suaranya dia sendiri. Oh, pantes. Iya. Jadi di sini itu bisa dibilang kejutan lah gitu, seorang anaknya Bono ternyata bisa menampilkan kayak gini sebagai seorang ibu punya anak yang troublemaker bisa dibilang, tapi mereka pengen keluar dari kondisi tidak nyaman itu dengan cara berkarya lewat musik. Ya, di situ nih Gigi udah bahas nih plot secara umumnya. Betul, berarti jadi ada konflik sosial yang tadi. Dan memang sesuai judul ya, fokusnya poros utama cerita ada di Flora dan anaknya. Ya. Nah, di situ ceritanya lucunya ini mah
lagi-lagi ya mungkin biar relatable ke penonton di luar Irlandia. Jadi ada ceritanya dia kan harus belajar musik dulu dari nol. Nah lucunya guru kursusnya teh si Joseph Gordon-Levitt. Nah, gitu. gue tuh nggak, menurut gue tuh agak-agak kadang-kadang tuh kurang notice sama detail-detail informasi ya. Jujur gue tuh nggak kaget muncul si Joseph Gordon-Levitt, which is one of my favorite actor ya si Joseph Gordon-Levitt nih ya. Dan menurut gue ya bisa dibilang kan screen time-nya nggak banyak-banyak. Nggak banyak. Cuman kok bagus ya? Bagus ya. Kan Jadi, nah di situ pinternya tuh si Flora itu kan belajar main gitar, tapi gurunya mentor tutornya itu tuh dari seberang lautan gitu, yang mana dari Amerika yang beda waktunya aja 12 jam gitu kan. Jadi kayak mereka tuh hanya bisa ketemuan sekali sehari atau bisa dibilang hanya setengah jam dalam sehari, tapi belajar musik tapi sambil menceritakan kehidupan kayak, nah itu tuh aku dan suka timbul chemistry di situ dan di situ. Digambarkan dengan cukup asik di situ ya. Iya. Bisa dilihat sendiri lah seperti apa. Pokoknya bagus lah secara, nanti kita bahas tekniknya kayak gimana, cuma maksudnya keren, jadi kayak bener-bener intim gitu kan mereka teh belajar gitarnya. Nah satu sisi si Flora juga dihadapkan dengan mantan suaminya yang rada goblok kan, sama Flora lagi goblok. Flora dia goblok, terus anaknya juga rada ya biasalah juvenile delinquent gitulah, kerat-keratan anak remaja gitu yang pengen cari perhatian orang tuanya gitu kan. Nah di sini tuh di blend dengan baik, ditambah lagu-lagunya, nanti kita bahas juga lagu-lagunya itu kena. Jadi beberapa momen tuh kayak mungkin kayak kita nonton apa ya, kayak nonton film Guardian of Galaxy, tapi ini bedanya pas momen itu tuh mereka nyanyi sendiri, main musik sendiri gitu. Jadi lebih meresapi gitu, jadinya ke penonton tuh lebih tergambarkan kondisi pikiran mereka, konflik dalam hati mereka tuh kayak gimana gitu kan. Dan mungkin dipilihnya Joseph Gordon-Levitt juga karena dia bisa nyanyi juga kali ya. Dia secara musikalitas jalan juga gitu. Teman-teman baru nonton 500 Days of Summer gitu kan. Aduh, itu lagi, itu sih susah gue menjelaskan itu mah. Jadi di sini tuh bisa dibilang pinter gitu milihnya, walaupun bisa dibilang case-nya terbilang kecil ya. Ya, bisa dibilang tokoh utamanya cuma 4 orang aja gitu kan. Dan tidak apa ya, paling nama-nama besarnya ya Joseph Gordon-Levitt. Sisanya ya biasa aja gitu. Malah bisa dibilang tadi saya bilang jadi ibunya aja itu kayak breakthrough role-nya si anaknya si Bono itu. Dan sorry kita agak mundur sedikit. Ini tuh memang basicnya film festival lagi. Nah, ini tuh, jadi gini ya, kalau teman-teman tahu, saya tuh nge-share ke si Dega tuh semua film-film yang tayang di festival. Karena kan kita tahu situasi kondisi sekarang kan lagi ada mogok ya di sana. Jadi malah film-film yang indie itu malah dia dapat exposure. Nah, ini tuh tayang sebelumnya itu di Toronto International Film Festival. Dan itu dapat prize bagus. Nah, sebenarnya saya share ke Dega tuh akan tayang di streaming di Apple TV yang mana besok tuh tanggal 29 si Flora ini berarti Flora and Son. Tapi nggak tahu kenapa pas 2 minggu lalu saya ngasih tahu kamu kayaknya bakal ada yang mau ngambil nih distribusinya ke Indonesia. CBI Pictures mau nayangin di bioskop walaupun memang terbatas, tapi jadi kayak loh bisa juga ya film independen festival gitu ya, film kecil lah bisa dibilang, tapi bisa tayang di bioskop. Ya tadi karena film-film blockbusternya lagi sepi kan, beberapa film malah bahkan ditunda jadi tahun 2024. Nah, kesempatan film-film kayak gini ternyata sukses di skena festival. Kalau nggak salah, saya terakhir nge-share di Kedega juga tuh, ratingnya lagi masih 91%. Terus kan nggak, pasti worth to watch lah. Ternyata ya memang tadi sesuai dengan ekspektasi, tidak se-indie itu filmnya, tapi kena gitu ke kita gitu. Memang tidak, kalau tadi kita udah setuju juga, tidak nandang Begin Again. Cuman ini juga punya beauty sendiri guys ya. Dan tadi udah kita sebut juga soal intim yang terjadi dalam chemistry film ini. Ada sensasi unik yang ditimbulkan dari film ini menurut gue. Ada angetnya, ada walaupun memang dia menunjukkan konflik sosial yang ada di sana gitu. Cuman tetap nggak kehilangan si warmth-nya gitu. Ya nggak sih, jadi kayak apalagi chemistry antara si Flora dengan si Jeff si tutornya ini, dan menurut gue menarik sih. Ditambah dengan lagu-lagunya juga walaupun tidak sebanyak Begin Again, balik lagi ada lagu-lagu yang dua lagu yang noticeable banget lah gitu. Dan itu teman-teman bisa cek sendiri aja nanti, dan itu cukup menguras emosi juga. Tapi sih lumayan, tadi ada beberapa kali yang lagu terakhirnya saya meneteskan air mata di lagu terakhirnya. Kalau gue lebih ke yang
in the middle, yang tengah-tengah tuh, gue lebih Kalau berasa saya gitu. high life, jadi kita punya selera beda, Ya. cuman keren lah gitu filmnya. Paling sih ya, John Carney itu kalau temen-temen tahu, sebelum ini tuh dia juga kayak bikin serial cinta-cintaan gitu, bisa cari di Prime Video. Kayak short movie gitu, settingnya di Inggris Raya gitu. Tapi lucunya, mungkin karena pengalaman dia bikin film-film musikal sebelum ini, dia ngegabungin semuanya itu, jadinya di sini tuh jadi bukan yang drama romantis yang terlalu picisan gitu tau nggak? Iya. Nah, ya jadi teh masih ada realitanya gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin akan kita agak beda karena ada satu momen keputusan si Dega pengennya Flora ngelakuin itu, tapi ternyata Flora ngelakuin itu, tapi kode saya lo memang harus seperti itu karena kalau enggak akan terlalu liar gitu ceritanya gitu ya. Iya. Ada titik cerita yang dimana kalau gue bilangnya kayak aduh kenapa nggak jadi gitu. Kalau Gigi emang prosesnya seperti itu dan menurut gua memang ya ini poros ceritanya adalah Flora and Son, bukan gitu. Flora and Jeff gitu loh. Ya itu jadi maksudnya gua agak cukup malu walaupun gua kayak ya gitu loh gitu. Pengennya semuanya bahagia, tapi ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, realitanya itu gitu. Dan banyak dialog yang menarik ya dia kayak lagu cinta teh nggak kayak gitu tahu kayak gitu. Itu gua di awal film tuh kayak wanci udah mulai kena gitu. Walaupun kita sebenarnya kan bisa dibilang penikmat musik aja, cuman bener juga ya kadang ada musik kalau dinyanyikannya kayak gini hasilnya ke kita tuh gimana, tapi kalau dinyanyikan kayak gini hasilnya ke kita juga gimana. Nah itu tuh pinter kayak ternyata si John Carney mungkin ada tim di baliknya juga meneliti musiknya sampai kayak gitu. Dan memang sih di sini literally fokusnya pakai gitar, jadi nggak akan seheboh film-film yang metal atau kayak Bohemian Rhapsody gitu yang atau ya nih ke-mention juga A Star Is Born di film ini. Jadi efeknya memang bukan Oscar worthy gitu ya misalnya. Jadi tapi lumayan di sini tuh walaupun dengan scope yang kecil, film independen dengan situasi Dublin yang pinggiran, tapi teh kena gitu bahwa hubungan ibu dan anak dapat di sini itu teh gitu. Bisa dibilang film yang humble aja gitu ya. Heartwarming lah. Iya. Jadi sederhana tapi kena gitu ke kitanya teh gitu. Dan iya sih, maksudnya lagi-lagi gue mau bahas soal sensasi yang ditimbulkan ya. Jadi lucu tuh karena di akhir tuh ada sensasi emptiness gitu loh, gue ngerasain ya. Kalau gue ya, terus di terakhir tuh ada nice touch bahwa si credit title si Jeff kan menjanjikan bahkan akan bikin lagu buat si Flora. Kita kan nunggu-nunggu lagunya mana nih? Ya, gitu. Dan itu dinyanyikannya di credit title. Jadi kita mau nggak mau dengerin gitu. Nah, credit title itu nice touch menurut gue. Nice touch kayak gitu. Jadi pinter sih di sini. Mungkin karena keterbatasan, ya udah kita maksimalin dengan apa yang ada. Ternyata kena gitu. Memang ini mah teman-teman harus coba karena di Bandung aja cuma tayang di 3 bioskop gitu. Dan tadi kita nonton cuma bertiga sih bioskop. Saya sama Gigi sama satu orang gak jelas. Bertiga doang anjir. Ini gue yakin gak akan lama sih. Ya, mungkin keputusan yang benar Gigi lebih menitik beratkan ke film ini sebelum film yang lain. Iya. Dan itu mungkin teman-teman kalau masih mau nonton di bioskop buruan. Atau kalau misalkan di OTT pun bisa di Apple TV aja. Apple TV besok. Mulai berarti 29 September ya. Iya. Paling sih itu. Iya dan ya secara sinematografi juga oke. Ya. Dan kalau bandingin Begin Again aja. Biar ada gambaran gitu. Kalau Begin Again nggak tahu kenapa gue tuh Begin Again tuh lebih pop aja gitu. Nah ini tuh emang kerasa festivalnya menurut gue. Jadi dari tone warna, dari pengambilan gambar tuh komposisinya lebih festival gitu. Makanya gue tadi tanya, ini kayak festival banget deh. Terus dilihat dari covernya juga. Makanya kenapa gue agak aduh ini festival banget nih, gue tuh ada lagi malas gitu. Ternyata bagus gitu. Nah itu teman-teman bisa jadi gambaran bagus banget buat ditonton, buat jadi referensi. Dan siapa tahu ada yang udah tahu tentang knowledge film ini sebelumnya atau punya pandangan lain tentang karya-karyanya sih, bisa share di komen. Ya. Jadi thank you udah nonton, jangan lupa subscribe teman-temannya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.